Oke, halo semuanya, selamat siang. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih dengan podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi. Ketemu lagi nih sama aku, Agna, di Samta kali ini. Aku akan mengulik sesuatu hal dengan tema yang menarik banget, dan pastinya juga dengan gestar-gestar yang udah ada di depan kita ini. Coba hai semuanya. Hai. Oke, jadi di Samta kali ini kita kan akan menggali lebih dalam ya Kak, tentang bagaimana tuh perempuan dapat mengambil peran lebih besar dan signifikan di industri yang sedang berkembang ini. Apalagi di era yang sekarang ini yang sangat dinamis, terus juga industri-industri seperti kesehatan, terus industri kreatif, ataupun industri-industri yang lainnya yang sangat dinamis dan terus bergerak, dan kita selalu punya ruang untuk berkembang lebih gitu. Di samping kayak perempuan itu juga kadang masih banyak juga ya di lingkungan kita tuh yang patriarki atau gimana pun itu, cuma perempuan bisa menunjukkan hal yang lebih gitu. Nah, untuk itu kita akan membahas tantangan-tantangan uniknya, terus juga strateginya kayak apa, dan pastinya perjalanan kita ke depannya sebagai perempuan itu harus gimana sih di industri yang kreatif ini gitu. Oke? Nah, kali ini aku gak sendirian nih teman-teman, karena aku udah ada bareng sama 3 gestar yang menarik ini, yaitu yang pertama, halo Kak Ayam. Halo. Ada juga sama Kak Zoe. Halo Kak Zoe. Enggak bisa. Hi everyone. Dan juga Kak Alifa. Halo semuanya, siap. Gimana kakak-kakak kabarnya hari ini? Apakah aman? Kabarnya baik. Oh baik. Oke. Tadi perjalanan ke sini gimana Kak? Kira-kira aman kah atau macet kah atau panas banget ya hari ini kayaknya? Agak macet dikit sih, ya. Cuman aman. Aman, tapi pada belakangan ini tuh panas. Iya sih, emang aku setuju juga sih, panas banget ya. Terus Kak, kira-kira aku kan juga sering ya, maksudnya aku juga main medsos nih, aku juga cari tahu nih tentang kakak-kakak gestar ini, dan kakak-kakak ini kan maksudnya emang aktif di sosial media sebagai content creator, bener kan? Nah, tapi kira-kira ada nggak sih kesibukan kakak selain jadi content creator itu lagi ngapain aja sih? Coba boleh dijawab dari Kak Ayah. Aku dulu ya, oke. Halo semuanya. Jadi aku tuh sehari-hari memang praktisi psikologi, memang praktek sebagai psikolog klinis, kemudian coach dan juga trainer. Jadi mengelola sebuah klinik psikologi namanya Ruang Tunggu, ada di beberapa lokasi di Jabodetabek. Dan yang lainnya ya jadi konsultan juga. Dan satu lagi memenuhi undangan-undangan seperti ini. Salah satunya dengan Samsung. Oh, banyak banget ya Kak kegiatannya ini ya. Ya, lumayan lah padat lah. Kalau Kak Zoe ini apa kira-kira selain dari content creator? Kalau untuk Kak Zoe sekarang ini lagi bikin musik buat nyanyi and also for DJing, and I also am doing content creating as you all may know, and I am also doing movies juga. Kemarin baru selesai film namanya Christine Horror. Wih, Tapi kapan tuh tayangnya kira-kira? masih kalau tayangnya masih tahun ya? depan. Tahun depan. Benar-benar. Tapi udah syuting ya berarti ya? Udah syuting. Kalau Kak Alima, apa Kak kira-kira? Kalau aku biasanya photoshoot, aku model kayak foto campaign atau foto katalog, tapi aku off kan dulu, aku istirahat dulu karena aku lagi hamil, bentuk badan jadi berubah ya. Jadi sekarang aku full time content creator. Jadi Kak Alifa lagi hamil ya, sehat-sehat ya. Hamil. Oke deh. Nah, kita bisa lihat deh dari kegiatan-kegiatan kakak-kakak ini, kakak-kakak gestar ini, mereka banyak banget kegiatannya. Itu berarti bahwa perempuan tuh ya dia bisa bergerak juga lebih luas, terus juga bisa ngelakuin apa yang kita mau gitu kan. Nah, aku untuk pertama-tama nih aku mau nanya sih
sama kakak-kakak ini. Bisa diceritain sedikit nggak sih Kak perjalanan karir Kakak sampai akhirnya bisa banyak banget kegiatannya kayak sekarang itu, bisa masuk ke industri yang tadi Kakak udah sebutin itu, gimana sih ceritanya? Coba boleh dari mana? Dari Kak Ayang dulu? Masa dari sini lagi? Atau dari boleh deh dari Kak Anifa. Sebenarnya sebagai content creator itu bukan cita-cita yang kita sebutin dari awal kita sekolah ya kan. Saya kalau sekolah pengennya jadi apa sih, arsitek, astronom, tapi kan nggak ada kan yang tiba-tiba aku pengen jadi content creator. Zaman dulu nggak ada ya. Jadi menurut aku ini bukan sebuah cita-cita atau suatu target yang emang ingin aku capai. Awalnya itu aku dari zaman kuliah aku suka banget, dulu kan udah zaman ya Instagram story. Aku suka banget storyin apapun kegiatan kuliah aku, dan storyku tuh tanpa aku sadari story aku, apa yang aku share di Instagram aku itu teratur. Aku bisa memilah nih mana yang harus aku post, mana yang enggak tahu kenapa dari dulu gitu. Walaupun isi storynya emang anak kuliah aja. Sampai waktu itu tuh COVID, aku nggak bisa ngapa-ngapain, kuliahnya juga jadi online. Terus kebetulan aku sama pasanganku waktu itu sama-sama suka konten. Yang satu suka foto, yang satu suka difotoin. Jadi kita konten lah, bisa Lucu ya. kita post di, ini boleh sebut platform ya? Boleh. Kita post di TikTok. Itu iseng banget, cuma nge-post foto pakai background musik, selesai. Kita tinggal. Dan ternyata itu naik dan peminatnya banyak. Dari situ aku baca peluang nih, kayaknya kalau aku terusin, kalau aku coba lagi nih dengan aku ngebaca komen orang, ini seru banget ya foto-foto kayak gini, ini kayaknya bisa ada peluang buat aku. Nah dari situ aku coba bikin konten-konten serupa dengan bentuk yang sama, foto, aku kasih background video kayak gitu, aku post di Instagram juga, aku post di TikTok, dan alhamdulillah dari situ tuh, mungkin ini buat yang awam sama content creator itu kayak gimana ya, dari situ tuh endorse atau kerjasama itu bisa masuk dari sana untuk mempromosikan baju, kayak misalnya waktu di konten itu aku pakai baju apa, orang tuh kayak tertarik untuk mempromosikan bajunya, endorse di aku, jadi aku bisa pakai baju itu di konten-konten lainnya. Awalnya gitu, dan konsisten alhamdulillah sampai sekarang. Berarti bisa kita lihat juga ya bahwa ternyata dari iseng-iseng nggak berharap apa-apa, tapi ternyata bisa jadi cuan gitu. Ya, makanya tadi aku bilang itu bukan suatu target yang aku tulis dalam list target hidupku, Tapi ternyata kesampaiannya ya dengan begitu aja ya. Iya, dan ternyata makin kesini itu kalau ditekuni itu bagus banget. Membuat konten ini kalau ditekuni itu bagus banget. Iya. Karena jadi karena kan kalau misalnya kita konten juga kan kita juga jadi berpikir kreatif terus ya untuk gimana ya konten selanjutnya gitu. Dan itu mengasah banget ya. Betul sih. Oke, kalau Kak Azri gimana nih? Waduh, berat nih. Masih awal udah berat ya? Aduh, kalau misalnya aku tuh aslinya kan bukan orang Jakarta, asli orang Surabaya, adik Surabaya, merantau lah ke Jakarta. Tapi sebelum merantau, jadi gini Kak, I agree with kakaknya tadi, and aku relate banget. Aku nggak ada expect banget jadi content creator. It's something that I didn't expect at all, and I have like zero hopes of being a content creator. Jadi pertamanya tuh lucunya gini, kepengennya aslinya jadi dokter. Dapat beasiswa di kedokteran tapi nggak diambil. Akhirnya lanjut ilkom. Oh, tapi alasan nggak diambil itu karena emang udah kecemplung di dunia kreator atau Yes, emang gitu. Oh, Jadi itu di saat aku udah dapat kabar, dapat like kedokteran, aku bingung nggak? Ada dua option. Aku mau pilih kedokteran yang sekarang ini aku maybe udah di rumah sakit lah ya, operasi orang gitu ya. Atau aku pilih untuk menjadi content creator. Itu hal yang berat banget waktu itu, masih umur berapa ya? I was still 16 and I had to like pick yang mana ya enaknya ya. Aduh, aku sampai mikir sama mama papa itu mau apa gimana. Untungnya mama papaku support. Jadi akhirnya wah, beasiswanya aku buang. Aduh, kasar banget ya kalau dibilang dibuang ya. Tapi aku
milih jalur ini dan I did not regret anything. Karena benar Kak, itu dari Surabaya berangkat cuma dengan 2 koper sama mama dari Surabaya. Kita dulu itu nggak punya tempat tinggal dong, nggak punya mobil, nggak punya tempat tinggal. Tinggalnya pertama di hotel dulu, terus upgrade tuh ke kos. Terus akhirnya kita sewa apartemen. Sekarang untungnya udah bisa punya apartemen 1 sama mobil 1. Itu sih. Berarti emang ya itu pilihan ya, dan ternyata pilihannya pun mengarahkan yang terbaik juga kan buat yang sekarang ya Kak. Menarik sih, menarik. Kalau Kak Ayang gimana? Oke, sama ya sebenarnya seperti Arya juga gitu. Jadi konten kreator itu bukan cita-cita, karena dari awal memang pengen jadi psikolog. Jadi dari SMP pokoknya gimana caranya pengen jadi psikolog. Terus kemudian berjalannya waktu dunia media sosial, dan memang boomingnya banget kan pada saat lagi pandemi ya, kan segala macam orang tuh kayak gabut ngapain gitu kan. Jadi semua berkreasi lah gitu. Nah kebetulan kalau saya sendiri menggunakan media sosial itu untuk sarana edukasi, karena kan orang ini selama ini sampai sekarang itu memandang psikologi itu sebagai sesuatu yang ngapain sih lo ke psikolog gitu, lo kan gak gila gitu kan, kayak salah gitu ya pandangannya, dan kayak masih banyak stigma yang terkait dengan mental health issues. Nah jadi memanfaatkanlah media sosial sebagai salah satu platform untuk mengedukasi tadinya ya, dan memang terjadi peningkatan yang signifikan gitu ya sejak di pandemi, dan banyak banget kreator-kreator mental health lain yang kemudian juga sama lah gitu ya sharing terkait dengan edukasi psikologi. Nah sehingga ya kita sesuai sama passion aja, semua kan pasti punya passion masing-masing kan ya. Jadi di situ juga kita selain edukasi ya sama lah ya, dari segi mungkin kerjasama, ketemu banyak orang. Kalau nggak kayak begini, kalau nggak karena media sosial kita nggak ketemu dong hari ini ya kan. Ini kan jadinya bukan gitu. Jadi waktu ditek-tekan, oh ini Anda, oh ini sih gitu kan. Jadi oh tahu kenal ya. Di antara 7,8 miliar manusia di dunia ada 2 orang, ada yang cantik ini gitu kan, yang juga punya kontribusi yang luar biasa di apa ya, empowerment gitu loh. Jadi sebagai perempuan berdaya yang memang harus menginspirasi sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Setuju banget sih Kak. Karena juga mungkin kan kita banyak ya lihat di konten-konten orang-orang, atau enggak aku nih sebagai salah satu masyarakat pengguna TikTok gitu misalnya, kadang juga kita ngerasain banyak hal yang kayak entah itu mental health atau gimana, dan itu juga sejujurnya juga sangat-sangat terbantu juga sama konten-konten yang berkaitan dengan psikolog dan juga wawasan-wawasan yang lain juga gitu. Jadi ada hiburannya, ada edukasinya, ada informasinya, jadi benar-benar dapatlah gitu ilmunya. Nah kira-kira kita ngebahas ke dalam industri yang kakak-kakak ini apa ya alamin, maksudnya yang diterjunin gitu. Kira-kira kenapa tertarik ke bidang itu, dan kira-kira apa sih ciri-ciri utamanya atau keunikan dari bidang-bidang yang emang kakak tekuni sekarang itu? Boleh coba dari Kak Zee kali ya, tenang. Jadi kalau misalnya dari kontennya aku ya Kak, it's a funny thing that actually I made comedy content. Jadi aku tuh bikin konten itu komedi dan lebih ke daily life aja. Aku suka bikin konten yang relatable gitu, and like I feel like gimana ya, dari dulu tuh kontenku tuh berubah-ubah. Jadi pertama aku jadi dokter cinta dulu gitu. Jadi kalau ada yang masalah hati konsultasi sama saya gitu dulu. Itu pertama kali konten di TikTok dan itu naik. Tapi the more I get here, lama-lama aku mikir kayaknya aku nggak bisa deh dokter cinta terus gitu, kayaknya bosen kan. Akhirnya lanjut jadi komedian. Aku juga pernah stand up loh kan. Oh iya dong. Oh iya. Tapi itu juga maksudnya rame gitu. Dan kayak kakak tertarik emang mencari hal baru, hal yang lain selain dari yang dokter itu tadi, atau emang kayak ya udah coba aja dulu gitu. Jadi one thing about me is aku itu suka mencoba hal baru. Jadi semuanya itu aku cobain. Jadi aku cobain di entertainment bukan cuma jadi apa ya konten kreator doang,
bukan cuman singing, aku juga cobain modeling, aku juga nge-MC, dulu pernah jadi radio host. Akhirnya mencoba semuanya. And then kenapa kok aku paling sukanya itu menjadi content creator? Karena I feel like jiwaku itu ada di sosmed aja gitu. Ada di sosmed juga ada untuk komedi gitu. Kenapa kok aku tuh bikinnya komedi? Karena I feel like orang-orang itu di sini tuh banyak yang stres gitu lah. Pulang kerja capek, pulang sekolah jujur aja juga capek gitu. Semoganya dengan aku bikin konten, orang-orang bisa lihat konten aku dan ketawa, hibur gitu. Iya. Itu cuma menghibur orang sebenarnya. Kenapa kok aku mau jadi dokter juga itu? Karena saya mau bantu orang, mau menghibur, bukan menghibur sih, itu lebih membantu kan. Tapi juga berharapnya dari aku nih, dengan aku bisa menghibur orang, bisa membuat mereka dan membantu mereka untuk apa ya, make their day happier gitu. Tapi kalau dari personal brandingnya, emang aku sempet sih beberapa kali lihat konten kakak yang tentang komedi. Cuma kalau dari kelihatannya kan kayak agak, kayaknya nggak komedi. Cuma pas ada kontennya ternyata bisa lucu juga gitu loh kak. Jadi menarik sih. Itu something yang I like about myself. Jadi aku brandingnya itu kelihatannya nggak kayak komedian. Jadi orang-orang ketika aku ngelawak, mereka bakal ketawa karena mereka nggak expect. Satu triknya komedian itu satu, apa? Think outside the box. Make something yang orang-orang tuh nggak bakal expect jadi nyata. Jadi orang-orang itu nggak nyangka, kirain oh dia pasti Pele ini, kok yang itu gitu loh. Itu sih Menarik sih. Kalau Kak Ayah aku, ya kalau konten aku ya relatable juga sih dengan kehidupan sehari-hari dan kebanyakan memang POV-nya dari klien ya. Jadi kayak misalnya kalau klien punya masalah apa, itu nanti langsung dapat inspirasi untuk nulis gitu kan. Dan kadang-kadang kita nggak pernah tahu kalau kita bikin konten mana yang ternyata nge-reach banyak, bener nggak sih? Yes, gitu kan. Jadi kayak oh ternyata gini loh gitu kan. Yang lain kayak gini loh gitu. Kayak Zoe tadi kan tentang cinta, tentang ini komedi gitu kan. Ternyata itu lebih disukai sama banyak orang gitu kan. Nah, jadi kalian juga sama. Jadi biasanya yang terkait sama mental health dan fungsinya satu sih, menjadikan platform itu tugasnya adalah lebih banyak mengedukasi masyarakat. Jadi kalau ada yang salah dalam konsep berpikir, kemudian bisa baca konten aku dan dapat insight, itu rasanya udah seneng banget. Terus kita juga seneng kalau misalnya konten-konten kita tuh di-share gitu nggak sih? Iya, benar. Iya. Misalnya kontennya misalnya tentang baju aja gitu yang dipakai sama Alifa gitu kan, terus di-share ke orang lain punya manfaat gitu kan. Ternyata ada ya kawin Zoe gitu ya, gak usah kasih follow, lihat kontennya kamu aja sudah terhibur. Iya. Gitu kan, jadi kayak ada alternatif. Oh, healing power tuh bisa macam-macam loh. Cukup scrolling aja media sosial yang kemudian konten kreatornya itu mungkin reputable ya, terus kemudian konsisten, terus aktif gitu kan. Itu sebenarnya udah sangat luar biasa buat kita nih yang sering banget bikin konten. Tapi kadang-kadang ya agak mikir juga ya, apalagi nih juga. Iya benar, konten blog gitu. Iya benar. Apalagi nih gitu kan, apalagi kalau mungkin yang sebelumnya viewersnya udah jutaan ya kan, udah di like sama ratusan ribu kan, kita jadi secara psikologis ya kayak ini nanti kalau gue posting yang ini orang bakalan gimana ya? Ya itu sadar gak sadar sih, itu secara psikologis mempengaruhi sih. Jadi berpengaruh ya. Terhadap juga kayak relevansinya, gimana kita udah kecemplung, terus juga kalau misalnya viewersnya udah naik, besok naik lagi nggak ya? Kayak gitu. Jadi kan suka ada gitu kan. gitu ya. Oke. Kalau Kak Alifa, Aku setuju sama kedua pembicara di samping aku ini. Aku relate banget sama cerita mereka karena apa? Aku juga merasakan ganti-ganti konten. Awalnya tuh aku foto apa sih bahasanya anak sekarang yang estetik gitulah. Fotonya yang estetik yang kalem-kalem, terus dikasih back sound, terus kita post di TikTok. Aku ngepost itu 3 kali, orang udah bosen, turun, viewers aku turun, ketertarikan orang tuh turun. Aku coba ganti lagi, oke sekarang ganti, aku fotonya mungkin pakai drone. Oh ternyata aku ngeliat terlalu bagus, orang juga nggak suka, terlalu estetik tuh orang nggak suka. Itu benar ya. Terus aku akhirnya aku ingat banget waktu itu aku bikin konten, ceritanya aku tingginya sama dulu masih pacar ya, sama suami aku dulu tingginya sama. Terus aku ngepost itu viewers
seneng banget. Dan aku ngebaca pasar itu dari aku baca komentar orang-orang di platform aku. Apa yang aku bacain? Ternyata di konten tinggi badan. Jadi di situ aku nunjukin kalau tinggi badanku sebagai perempuan itu sama kayak pasanganku. Dan ternyata setelah aku survei, itu banyak yang bilang, oh aku jadi cewek itu ternyata kecil banget ya. Aku jadi cewek itu ternyata begini. Aduh, aku pengen punya pasangan yang tinggi. Yang aku tuh mikirnya, kok orang, oh ternyata beda ya sama aku. Ternyata mereka tuh tertarik karena mungkin apa yang aku share itu mungkin mereka nggak punya gitu loh. Oh ternyata kayak gitu. Ternyata di sini banyak yang menginginkan mungkin postur tubuh ideal, atau aku ingin punya suami yang atau punya pasangan yang aku pengen sama-sama tinggi, biar ada waktu itu yang komen biar enak dirangkul ya, sampai sebegitunya loh. Dan aku membaca pasarnya dari sana. Akhirnya aku membuat konten-konten yang relate sebagai pasangan. Tapi gelombangnya itu tuh nggak sampai kayak oh 4 tahun nih gue bisa bikin konten yang serupa. Enggak, itu hanya 3 bulan selesai. Apalagi dulu ada lagu-lagu viral kan, 3 bulan selesai, 3 bulan selesai. Abis itu yang viral itu hilang lagi. Jadi mau nggak mau aku mikir, aku nih apa ya, apalagi yang harus aku bikin ya. Nah waktu itu aku bikin konten karena suamiku dokter. Jadi aku bikin konten gimana ya POV aku sebagai pasangan yang bukan anak kedokteran juga menghadapi pasangannya yang dokter. Itu kan sesuatu yang ternyata itu sebuah ketimpangan ya. Di situ orang-orang akhirnya kayak, oh ternyata aku bisa ya, aku bukan anak kedokteran tapi aku bisa punya pacar dokter. Itu dalam momen yang gak aku expect, kayak oh berarti audiensku suka ya. Istilahnya kayak dikasih makan kontenku yang begini, oh audiensku suka. Akhirnya aku mulai terstruktur nih, apa aja sih yang unik di konten-konten aku. Kayak akunya pribadi, aku tuh biasanya suka bikin konten-konten yang bikin orang pede, atau kayak konten-konten outfit, atau kayak konten-konten yang udah cuekin aja orang-orang yang ngebully kamu atau apa segala macam. Terus aku sangkut pautin sama gimana kehidupan aku punya suami seorang dokter gitu. Terus sekarang aku mulai, karena aku udah naun sambil ya, biasanya kan konten creator ya, baru di sana bikin konten new mom itu kayak gimana sih, atau POV istri yang suaminya dokter pas istrinya lagi hamil, biasanya kayak gitu. Jadi aku bikin kontennya berubah-ubah dan sesuai sama keadaan yang sekarang lagi aku alami. Aku nggak bisa bikin konten gitu-gitu aja. Tapi yang aku tahu pasti, yang konsisten adalah personal brandingku aja gimana. Misalnya suamiku dokter, akunya model, ya udah itu dia personal brandingnya yang nggak akan aku hilangkan sampai kapan. Sebenarnya nggak sama bagusnya sih. Iya ya, benar banget ya. Karena juga berarti dengan sebagai content creator itu bisa kayak lihat sasarannya itu gimana, peluangnya gimana. Terus kalau misalnya tadi juga kita dari jawaban kakak ini entah naik turunnya, terus juga kita nyari ngulik ide-ide lagi yang kiranya masyarakat suka dan relate itu kayak gimana. Jadi kan berarti kan dipikirin banget dan gak ngasal gitu ya. Secara psikologisnya kita bertiga sama ya kayak. Aku pas kakak ngomong ada secara psikologis, dalam hatiku, oh aku ternyata gak sendirian. Aku sama suamiku beneran sampai kayak ada rasa parno gitu loh sebagai content creator ya. Ada rasa parno. Oh ini viewersnya gak naik-naik. Gue udah bikin konten sebagus mungkin. Benar ya kan ya kak. Tapi pas kita bikin konten yang nyantai, effortless gitu ya, effortless. Kita nih biasanya kalau aku karena berkerudung ya, cuma pakai mukena doang aku post 3 juta views, tiba-tiba FYP. Masa harus ya effort terus, sedangkan untuk menekuni pekerjaan ini kita butuh effort karena kita nekunin kan. Tapi masa yang muncul di FYP atau di home-nya orang itu kok yang gak effort gitu loh, itu jadi kebingungan ya kak ya. Oke, berarti dari hal yang seperti itu kak, apakah itu menjadi salah satu tantangan sebagai content creator, apalagi terutama kita sebagai perempuan gitu? Apakah itu juga kadang dengan dinamika yang kayak gitu, entah itu ngaruh ke psikolog, itu berpengaruh juga ke dalam konten-konten kita? Dan gimana cara kakak ini mengatasi tantangan yang ada gitu?
Boleh dari Kak. Dari Kak. Ya itu aku setuju kalau itu salah satu tantangan. Salah satu tantangannya adalah perubahan. Perubahan ya, karena kita content creator mau nggak mau kita sesuai sama personal branding kita, tapi kita harus tetap ikutin yang lagi up to date atau yang lagi viral. Kayak misalnya yang lagi viral tuh ada lagu apa gitu, nggak mau kita ikutin kan. Tapi harus tetap sesuai sama sectionnya kita. Misalnya aku sectionnya konten pasangan, aku harus bikin konten yang sesuai dengan lagu itu, tapi aku harus relate sama pasangan-pasangan. Kayak Kak Ayang mungkin harus relate sama psikolog, terus ada kliennya yang datang, tapi sound yang kita pakai sama, tapi beda section aja kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi, tantangan selanjutnya adalah, nih aku bingung ya, antara tantangan atau kalau aku bilang ancaman juga kurang pas juga ya. Tantangannya adalah aku menemukan influencer dan content creator serupa yang sama kayak aku, mungkin kontennya juga sama-sama tentang pasangan atau kontennya juga sama-sama tentang baju. Itu mereka yang baru-baru muncul. Nah, itu menjadi tantangan buat aku, gimana caranya aku sama seperti mereka tapi aku tetap mempertahankan nilaiku, karena kita nggak bisa nolak itu. Influencer baru, content creator baru itu pasti muncul terus. Nah, gimana caranya kita mempertahankan eksistensi tersebut dan mempertahankan personal branding kita walaupun ombaknya tuh selalu naik turun dan ombaknya selalu beda-beda terus. Mungkin setiap 3 bulan sekali ya Kak, yang viral tuh beda-beda terus. Gimana caranya kita mempertahankan itu? Iya ya, benar-benar. Karena juga ya pasti juga banyak orang juga yang entah itu baru terjun juga, terus mereka juga baru dapetin momennya naiknya, terus jadi kelihatan, itu juga berarti jadi salah satu apa ya, waktu buat mereka terjun baru. Dan sebagai konten kreator yang udah lama pun mereka kayak jadi untuk terus berpikir gimana caranya biar tetap ada personal branding itu tetap terjalankan dan konsisten gitu. Kalau Kak Zai dan Kak boleh? Oke. Jadi jujur ya Kak, kalau menurut aku jadi konten kreator itu susah banget, banyak tantangannya. Pertama, konten blog susah. Kalau kita udah kehabisan konten, bingung mau konten kayak gimana, itu kita harus mengatasi itu. Kedua, kalau viewersnya stuck gitu, tiba-tiba nggak FYP, itu gimana caranya kita harus mempermuterbalikkan gitu loh. Gimana caranya kita harus cari ide baru dan lain-lain. Tapi yang paling susah itu ketika kita bikin konten, kita kan sebenarnya nggak tahu kan Kak, itu bakal FYP atau enggak, gitu kan. Kita bikin konten yang effortless tiba-tiba bisa FYP, yang kita pakai effort tiba-tiba nggak FYP. Paling susahnya lagi gini Kak, netizen. Jadi ketika kita udah bikin konten yang pastinya we don't know the future, we don't have a time machine, we don't know itu bakal viral atau enggak. Viralnya itu dari sudut pandangnya kita, maybe kita mau kasih edukatif atau apa ya, edukasi, tapi mereka bisa melihatnya di sudut pandang yang lain dan apa ya, negatif buat mereka. Jadi konten kreator kan karena kita membuat konten, ya kan misalnya nih kita harus ngomong atau kita harus pakai ketikan apa itu. Kalau misalnya orang itu nggak setuju dengan kita, wah komentarnya parah ya. Itu sih yang jadi tantangan dari aku. And apa ya, tapi for now, for my opinion, keep doing what we do aja gitu. Karena I feel like meskipun maybe ya aku bikin konten, kakaknya bikin konten, kakaknya juga bikin konten, banyak orang yang bikin konten. Meskipun misalnya nih ada orang juga bikin konten komedi gitu, biasanya aku tuh gak pernah lihat musuh. Itu ya maksudnya kan. Biasanya kayak misalnya nih, oh dia ini aku saingan sama dia, tapi aku gak boleh fokus sama dia, jadi aku harus fokus diri sendiri. Karena semakin kita lihat orang, semakin kita bisa apa ya, ngerti gak sih kayak sama orang itu, kita harus menjadi diri kita sendiri. Dan apa ya, like kalau misalnya lomba nih Kak, jangan pernah lihat musuh, fokus sama diri sendiri. Ketika kamu udah fokus sama diri sendiri, aku jamin pasti sukses. Dan selalu harus update, harus inovasi lagi gitu. Cari hal baru, hal-hal yang kecil pun juga bisa jadi konten. Konten itu apa ya, bukan sesuatu yang itu susah-susah gampang lah bisa dikatakan. Karena like I said last time, kalau misalnya bikin konten terlalu effort, kayak FYP kan gitu kadang-kadang. Itu kadang-kadang kita juga harus lihat ya, konten yang kita bikin itu
relate gak sih sama orang gitu. Kita harus pikir 3 kali, 2 kali. Itu yang bikin content creating itu susah banget. Jadi sebagai content creator punya opini yang seperti itu di masyarakatnya pun juga nggak semua penontonnya pun kadang suka dengan konten-konten creator yang dibagikan itu ya. Jadi punya tantangan tersendiri. Kalau Kak Ayah sendiri? Kalau aku sih tadi sebenarnya setuju juga nih kata Alifa gitu ya, antara ini adalah ancaman atau sebuah tantangan nih buat challenge baru buat kita, karena aku juga pernah mendapati beberapa konten aku itu benar-benar plek-plek banget di copy paste sama orang lain gitu ya, karena kan aku sering banget bikin konten yang edukasi gitu ya, lalu kemudian di benar-benar copy paste gitu, artinya mungkin namanya maksudnya plagiat ya gitu kan ya sudah lah gitu. Yang paling penting adalah kita tetap harus jadi diri sendiri juga, punya keunikan, ciri khas. Jadi dia tahu oh ini Alifa, oh ini Zo, ini Ayah Irma misal, itu harus tetap ada. Kalaupun ada yang bikin yang sama, mereka tahu sumber aslinya dari mana gitu kan. Terus kemudian nah kalau aku tuh tantangannya lagi followersku tuh random. Jadi mulai dari anak remaja sampai yang mau menjelang lansia, karena kan bicaranya mental health. Nah, jadi kalau Zuli sama Alifa kan mungkin udah segmented ya, udah jelas gitu kan. Tapi kalau kayak aku tuh terlalu random, terlalu luas. Jadi beberapa konten aku ternyata yang sempet banget itu viral banget sampai hampir 8 jutaan gitu ya, 8 juta, 3 juta, 2 juta gitu kan, sampai ribuan share gitu. Ternyata aku baca dari algoritmanya, oh kayaknya follower aku ini lebih seneng kalau yang bicaranya isunya tuh family ternyata. Jadi either dia adalah anak dari seseorang yang orang tuanya toksik, atau dia adalah ibu dari seseorang yang anaknya nggak bisa dibilangin gitu kan. Jadi ternyata itu banyak yang begitu gitu. Nah jadi ya tadi menjaga segmen, kalau katakan gue ini lebih jelas, aku yang agak sedikit yang mana nih gitu kan. Jadi kadang-kadang justru untuk konten kayak tadi nih, sambil jalan ke sini aku bikin konten gitu. Jadi karena pulang praktek sebelum ke sini, jadi konten dulu sebentar, bikin tips-tips gitu kan, terus sambil jalan di aplikasi dan segala macam, ya udah jadi gitu kan. Jadi kadang dipikirin, kadang ya udah apa yang ada dalam pikiran berdasarkan inspirasi. Jadi bisa kapan aja ya Kak? Kalau aku kapan aja. Jadi intinya itu harus bisa jadi diri sendiri juga, dan personal branding kita itu dikenalnya sebagai apa. Betul. Walaupun ada kesamaan antara kreator lain, cuma kalau kita udah kuat personal brandingnya, mereka akan tahu sendirinya mana yang asli, mana yang enggak, punya ciri khasnya. Ya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini ada yang ingin ditanyakan gitu sama geser kita yang menarik ini. Kalau ada yang mau nanya boleh ditunjuk tangan aja. Ada? Ada atau enggak nih? Oke, boleh. Halo, selamat siang kak semua. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya. Mungkin aku mau bertanya sih. Kebetulan kan dari aku pribadi juga kurang lebih kerjanya sama ya, misalnya berhubungan dengan kebudayaan content creator gitu. Dan tadi yang disampaikan Kak itu cukup relate sih, bingung mau bikin konten apa, terus kok kontennya mungkin bisa dibilang saingannya juga banyak kayak gitu, dan mungkin kan itu jadi pergejolakan di diri sendiri ya gitu ya. Mungkin secara mentalnya gimana untuk bisa memanage itu, terus juga melihat komen-komen kok ternyata mungkin banyak yang kurang suka juga dengan kontennya, ataupun ada yang pro ada yang kontra juga gitu. Dan itu kan mungkin selama perjalanan untuk membuat konten kan itu tantangan juga ya buat kita yang untuk tetap berkembang, tapi mungkin secara mentalnya juga kadang agak sedih juga tuh melihat konten yang nggak berjalan dengan baik, bahkan komen-komennya pun juga kurang menyenangkan gitu. Mungkin kalau dari ketiga ini gimana sih cara memanage diri sendiri gitu, tetap untuk terus memberikan edukasi, entertain audience, di samping mungkin juga melihat banyak saingan juga, tapi tetap harus jalan terus ke depan untuk membuat konten-konten yang lebih baik dan menghibur audiens juga gitu. Mungkin
pertanyaannya deh, itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakaknya boleh langsung dijawab dari Kak Ayang. Oke, dari aku ya. Kalau aku sih sebenarnya mengacu pada yang paling sederhana dulu ya. Think before post aja dulu gitu. Jadi kalau mau nge-post nih kira-kira nih netizen nih gimana nih jari jemarinya, pikirannya gitu ya. Walaupun kadang-kadang setelah kita pikir, kita berusaha untuk oke ini kayaknya aman nih, tetap aja kadang-kadang nggak aman dong. Karena kan tiap orang kadang gini, kalau di aku nih kebanyakan di mereka tuh ada beberapa yang sering memutahkan emosi negatifnya itu di kolom komentar. Padahal itu bukan tentang si kontennya gitu, tapi tentang diri mereka sendiri gitu kan. Jadi dia marah, tapi bukan marah karena kontennya gitu, tapi ya pengen marah aja gitu. Nah itu ya sudah awal-awal mungkin apa ya nih orang gitu. Tapi karena aku kebetulan psikolog, jadi oh ya ini bukan tentang saya, ini tentang dia. Memang dianya aja pertama dia mungkin seeking atensi. Karena orang-orang yang memang julid manja gitu ya, itu udah pasti memang punya masalah secara psikologis, nggak bisa enggak. Itu udah pasti. Karena oh ya, karena pasti problematik banget hidupnya gitu. Karena orang yang happy, orang yang iya, pokoknya kompleks dan problematik banget lah biasanya hidupnya. Jadi kalau dia nulis sesuatu di situ dan itu kita di sesuatu nih, berarti itu tentang dia, bukan tentang konten kita atau tentang kita secara spesifik. Ya udah itu biarin aja. Toh kalau ada netizen lain yang melihat gitu kan tanpa kita misalnya ngebales-balesin, itu dia tahu kok siapa yang paling dewasa dalam hal ini, ya kan? Terus kemudian aku pernah ngedeletin beberapa karena itu rasis. Kalau aku buatku kalau komen rasis nggak bisa enggak aku hide atau aku memang hilangkan atau blok sekalian gitu karena itu nggak bagus gitu. Kalau udah rasis itu sangat tidak sehat sekali gitu ya. Jadi pada intinya adalah pikir dulu sebelum post. Kalaupun ada oke balik lagi mereka yang problematik kitanya aman gitu ya. Itu kemarahan dia pada seseorang yang mungkin triggering aja gitu ya. Jadi mereka yang nggak bisa kontrol gitu. Jadi ya itu sih yang biasa aku lakukan. Kemudian manage emosi juga, jangan gampang terpancing suasana dan situasi gitu ya. Itu yang paling sering aku lakukan. Oke, kalau dari Kak Zai gimana? Kalau saya sih setuju banget ya sama kakaknya tadi ya. Gini sebenarnya, jadi kalau misalnya untuk haters nih, untuk netizen yang misalnya komennya wah sakit hati banget, itu mah udah sering. Meskipun kita, jujur aja ya Kak, meskipun kita itu kontennya mau sebagus apapun dan sepositif apapun, meskipun kita udah kemaskan dengan baik dan kita udah think before we post, pasti ada orang yang julid. It's something that it's very normal. Dan sebenarnya jujur aja mereka nge-komen itu nggak penting aja. Jadi dalam arti nggak penting itu gini, mereka itu bukan nge-komenin tentang konten kita kadang-kadang, maybe it's just like mereka pengen marah aja yang seperti kali kakak yang bilang, itu saya setuju banget. And one thing that's funny, orang kalau misalnya kan tak ada FOMO kan, fear of missing out. Jadi kadang-kadang orang kalau misalnya nih komennya udah bagus-bagus, tiba-tiba ada satu hit komen, orang netizen nih lagi lihat oh ada hit komen, aku juga ikut hit deh gitu. Ada orang yang kayak gitu, and apa ya, it's something that's really normal menurut aku. Jadi ketika kakak lihat apa ya komen itu, abaikan aja. And kalau misalnya untuk views ya, kalau misalnya viewsnya itu memang kayak aku kemarin bikin viral nih 3 juta gitu, kenapa kok yang ini cuma 3.000, kan bingung gitu. Nah kalau dari aku nih Kak, consistency is key. Jadi meskipun dia itu viewernya itu maybe cuma 3.000, konsisten aja terus, jangan dipikirin yang 3.000. Lihat aja, oh yang 3 juta tuh kayak gini. Kita harus cari konten yang bisa viralnya seperti ini dengan konsep yang sama untuk dikemaskan seperti itu. Dan kedepannya pasti viewernya bakal naik. So kalau misalnya dari aku alami nih Kak, pernah nih aku bikin konten, cuma 30k aja, ya udah deh nggak apa-apa. Aku terus tuh bikin konten yang lain. I think like around 3 days, 3 hari, 4 hari kemudian, aku lihat konten itu yang nggak FYP itu, aku lihat lagi yang cari, nah kok tiba-tiba booming. Jadi kadang-kadang kita itu one more thing, kita tuh jangan delete konten karena viewersnya dikit, itu jangan Kak. Karena menurut saya kalau misalnya didiamin dia bisa FYP sendiri. Apalagi kalau misalnya di YouTube Shorts itu lama banget. YouTube Shorts sama IG. Kalau TikTok tuh biasanya FYP, ya udah FYP konsisten dia. Yang biasanya take some time itu IG sama YouTube gitu sih Kak.
Kalau dari Kak Alifa, Ya aku setuju banget ya. Kalau aku yakin semua dari kita yang bikin konten ini dari yang awal banget bikin konten sampai yang udah terlatih bikin konten setahun 2 tahun itu pasti lama-lama kita selalu berpikir sebelum ngepost ya Kak. Tapi yang aku alami pas aku udah mikir, aku udah pikirin banget kontennya. Aku udah pikirin banget kata-katanya. Aku pikirin semoga ini gak menyinggung salah satu pihak atau apa. Tapi yang namanya orang gak suka sama kita tuh pasti ada. Dari misalnya ada 100% followers kita, 30% tuh pasti gak suka sama kita tanpa alasan yang jelas. Emang gak suka aja. Aku pernah ngepost konten tentang nikah sama suamiku yang masih koas. Gak ada maksud untuk apapun, tapi itu ada di situ posisinya aku alhamdulillah udah hamil, tapi aku gak announce. Tapi ada orang yang julidnya setengah mati Kak. Dia bilang, Kak aku gak hamil-hamil. Itu aku antara miris tapi kayak ketawanya itu karena lebih ke kayak kamu gak tahu apa-apa, kamu hanya tahu 5% kehidupanku yang aku post di sosmed. Tapi mirisnya adalah aku mikir kalau itu bukan aku yang ditanya, kebetulan alhamdulillah waktu itu aku udah hamil. Kalau orang lain yang ditanya, yang lagi berusaha untuk hamil, apa rasanya? Aku tuh mikir gak sih komen kayak gini nyakitin loh, bikin stres loh. Dan ternyata aku baru tahu ternyata komen-komen julid itu mereka punya problem sama dirinya sendiri. Kadang aku mikir ini salah gue ya, apa gue menyinggung beberapa pihak, tapi enggak, aku tersadar ya itu bukan soal kita. Dan sebaik apapun kita udah mau semulia sedermawan apapun, yang gak suka pasti ada Kak. Dan itu aku juga sampai sekarang berusaha menerima ya. Aku tipe orang yang lumayan kesulut emosinya, aku kesulut banget emosinya. Sampai sekarang masih tahap maintenance. Jadi saat aku baca komen itu yang mungkin hate komennya dari 100 komen tuh aku hate komennya 20. Tapi lemahnya aku adalah aku fokus ke 20 itu. Padahal kebalik aku harus fokus ke 80 support komen yang aku terima gitu loh. Aku tuh kebalik posisi sekarang. Aku lebih fokus ke hate comment. Padahal yang benar adalah yang sedang aku maintenance adalah walaupun ada 20 komen yang nge-hate dan mungkin kamu fokusnya ke sana, tapi kamu lupa kalau ada 80 orang yang support kamu. Jadi walaupun kita banyak yang sebel ya Kak sama kita, tapi fokuslah pada orang-orang yang suka sama konten kita. Jadi tetaplah ngepost. Kenapa harus tetap ngepost? Karena yang gak suka sama kita bakal selalu ada. Dan kalau aku sendiri sampai sekarang cara maintenance-nya aku tutup semuanya. TikTok aku tutup aja, gak aku buka sama sekali. Palingan minta tolong suamiku ya, atau mungkin kalian punya orang terdekat atau sahabat itu bilang aja, ada yang komen apa. Kalau ada yang komen jelek gak usah dibacain, tapi kalau komen saran-saran atau minta spill baju, kasih tahu gue aja, gue masih berkenan untuk menjawab kayak gitu. Itu cara maintenance aku. Jadi kalau dari aku fokus sama yang support kita Kak, karena yang support kita itu sering kita lupakan padahal itu impactful untuk kita. Oke, gimana Kak jawabannya? Semangat ya. Jadi intinya pokoknya ya apapun orang lain kan pasti emang ada aja nggak suka sama kita, dan itu di luar kendali kita kan. Jadi sebisa mungkin ya kendali kita biar nggak ngurusin orang-orang ini ya, pastinya ya terakhir kita cuma bisa ngelakuin apa yang mau kita lakuin aja. Dan pastinya ya udah kalau misalnya ada yang nggak suka kita abaiin aja, kita nggak usah fokusin ke arah sana. Cuma tetap konsistensi sama konten-konten yang fokus dan sama orang-orang yang tetap support kita. Ya, aku mau nambahin juga sih sebenarnya tadi setuju sama Alifa juga, fokus sama yang memang tadi ya 80 misalnya dari 100. Karena ternyata memang ada orang-orang yang nungguin postingan kita ini gitu loh. Yang nungguin gitu loh. Jadi yang nungguin kapan nge-post gitu kan, karena ternyata itu bisa menenangkan dan menyenangkan buat mereka gitu kan. Misalnya Zoe atau Alifa nge-post atau aku, itu ternyata mereka memang nunggu. Jadi ya kita fokus aja sama orang yang memang menunggu apalagi nih gitu. Karena mereka dapat manfaat ternyata kan, bikin happy, bikin
dapat inspirasi gitu kan, bikin healthy, ya udah gitu aja menjadi fokus. Oke, iya. Jadi ya udah fokusnya sama orang-orang yang emang support sama kita gitu ya. Soal orang yang gak suka itu pasti selalu ada dan itu bukan urusan kita gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya Kak, ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Untuk mengakhiri ini, kira-kira Kak, ada nggak sih pesan-pesan nih dari Kakak sebagai content creator yang emang fokusnya di industri kreatif, buat kita mungkin yang mau terjun ke hal itu dan kita mungkin masih minim dengan pengetahuan kreator, kira-kira ada pesan atau mungkin tips yang mau Kakak kasih tahu gitu buat kita yang baru ini? Kalau aku sih cenderung begini, ketika kita ingin memulai sesuatu pastikan kita menyukai dulu gitu. Jadi jangan memaksakan diri, jangan paksa diri gitu ya. Kalaupun mau memaksa, kita harus tahu strength weakness kita apa ya. Terus kemudian passion itu penting, terus kemudian konsistensi itu penting, terus kemudian temukan jati diri yang uniknya mau apa. Inspirator, content creator banyak sekali, tapi setiap orang itu harus menemukan apa sih yang paling unik dari dirinya sendiri sehingga bisa membedakan. Nah, itu yang bikin mereka jadi berdaya. Terus kemudian karena kita bicara tentang empowering woman gitu ya, jadi ya tadi jadi content creator, perempuan jadi content creator itu bisa jadi sumber income, dan perempuan itu harus mandiri juga gitu. Secara ekonomi itu harus juga mampu berdikari ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau menjadikan content creator sebagai sebuah usaha untuk bisa berdikari, lakukan, tapi lakukan dengan happy. Nah itu sih yang paling penting. Oke, kalau dari Kak Zin, Setuju banget itu. Apa itu harus happy, kita harus suka dulu. It's something that's important banget menurut aku. Dan kalau misalnya ada dari kalian nih mau start untuk content creating, for my opinion kalian kayaknya harus cari apa ya, influencer atau content creator yang lumayan gede. Terus kalian harus lihat kontennya, ini bukan nyontoh ya, cuman inspirasi untuk lihatnya ke depannya kayak gimana, suka nggak, and mau bidangnya fokusnya di mana. Misalnya komedi, katanya fashion, education gitu, ada banyak banget. Jadi ujung-ujungnya nanti bisa apa ya, bisa stuck in that one place. Jadi orang-orang tuh udah tahu personal brandingnya gimana. Dan kalau misalnya mau cari, oh aku mau cari ini nih, langsung lihat di kakaknya aja nih gitu. Terus for haters lagi nih, balik lagi ke haters, karena banyak banget konten kreator yang aku kenal itu kalau misalnya baca komennya sakit hatinya parah gitu. Ada sampai temenku nangis gitu. It's something yang normal, like I said before, it's something that's really normal to have people hating on us. Karena jangan content creating deh, jadi orang biasa aja orang pasti ada yang nggak suka gitu. Dan ketika ditanya kenapa nggak suka, ya nggak suka aja, kan bisa gitu. It's something nggak ada alasan ya? Iya nggak ada alasan. Coba kakak misalnya kayak, lu kenapa nggak suka sama dia? Nggak suka aja deh mukanya tuh, kan biasanya gitu kan. It's something that's normal. Jadi kalau misalnya ada haters di komen, itu diabaikan aja. Continue what you're doing, nggak usah dilihat komennya. I know it's a little bit sakit lah. Jujur aja, aku juga bacanya sakit. Tapi dulu because dari dulu aku sering dibully ya. Jadi mental udah kuat. Kalau misalnya temanku ada yang nggak kuat, bisa nangis gitu. Karena I calm her down, I told her, udahlah kamu jangan baca komen, do what you love. Jadi akhirnya dia nggak baca komen. Setiap kali dia kayak kakaknya itu kan nggak baca kan komennya, akhirnya ngepost terus. Karena benar, setiap kali kita konten, orang-orang itu pada nunggu kontennya kita di mana. Jangan fokus ke 20% orang yang nggak suka sama kita, fokus ke 80% yang nunggu kita dan selalu ada buat kita. And remember one thing, di belakang haters itu ada kesuksesan. Jadi abaikan aja hatersnya, terusin aja sampai sukses. Itu dari aku. Oke, fokus aja ya sampai tujuan kita gitu. Kalau dari Kak Arifah? Kalau dari aku, apapun industrinya, apapun bidang pekerjaannya, mau yang sekarang lagi menekuni bidang content creator, atau sekarang lagi kerja corporate mungkin, sekarang kerja kantoran, atau jadi public relationnya suatu perusahaan, yang menurutku penting banget adalah personal branding. Kamu nggak perlu jadi artis, kamu nggak perlu jadi pejabat, kamu nggak perlu jadi seseorang untuk punya personal branding. Karena menurutku punya personal branding itu adalah hak semua orang ya. Semua orang tuh
harus membangun personal brandingnya sendiri, dan aku yakin itu kepake banget saat kalian melakukan apapun dan dimanapun, karena personal branding itu yang bikin kalian tuh mau sekecil apapun kita ya kak, sebukan siapa-siapa, atau misalnya ada yang bilang tapi kan aku nggak sekolah, tapi kan aku bukan artis, aku bukan model, aku bukan orang yang terkenal. Sekecil apapun kalian, kalaupun kalian punya personal branding, orang itu pasti bakal ingat sama kalian dan pasti bakal bisa menciri kita, oh si A orangnya yang ini ya, si B orangnya yang ini ya. Jadi tips and trick dari aku adalah punya personal branding. Nah kalau kamu udah punya personal branding, insya Allah kamu bisa kemanapun itu bisa lancar lah. Orang tuh bisa kenal kalian dan bisa kayak misalnya saat mau nge-hire kalian tuh, oh karena nih orangnya keren, karena orangnya lucu, karena orangnya ceria gitu. Dan buat yang mau konten, satu yang mungkin kita semua masih belajar ya kak ya, adalah konsisten. Konten itu intinya konsisten, karena kalau kita nggak konsisten dikit, yang sampai sekarang juga masih aku maintenance itu susah banget. Saat kita nggak konsisten, orang lain tuh konsisten. Dan ini peringatan ini berlaku untuk semua bidang ya. Saat kita konsisten, mau itu konsisten belajar, mau itu konsisten mencatat, menulis atau segala macamnya, pas kita nggak konsisten, orang lain itu konsisten. Jadi kita bisa kalah sama orang lain, kita bisa gak keikut sama ombaknya lagi, kita ketinggalan jauh dari belakang lagi, mulai lagi dari belakang. Jadi menurutku personal branding dan konsisten itu adalah kunci untuk saat ini ya. Oke. Wah, jawabannya menarik banget ya kakak-kakak gestar ini. Jadi seobrolan yang tadi kita nggak kerasa banget ya kak, udah habis juga waktunya. Dan aku juga ngambil kesimpulan lah dari obrolan yang tadi udah kita lakuin. Jadi intinya apapun bidang industri yang sedang kita tekuni, jalanin, ya pastinya kita jadi diri sendiri. Terus personal branding diri kita pun ya harus kita kuatin. Dan juga pastinya kita nggak perlu harus mikirin orang lain gimana nggak suka sama kita. Yang penting fokus sama tujuan kita, itu ya. Dan pastinya seru banget obrolan kita di hari ini bareng Kak Alifa, Kak Zoy, dan Kak Ayang. Sangat-sangat seru dan pastinya bermanfaat, inspirasi juga, dan pastinya aku juga jadi banyak tahu gitu hal-hal baru, terutama kakak ini terjunnya di dunia teater kan gitu. Sebenarnya aku juga tertarik dan aku jadi kayak pengen coba gitu loh. Dan mungkin juga teman-teman di sini juga jadi ingin jadi content creator kayak kakak-kakak gestar di sini. Jadi aku ucapin terima kasih lagi sekali lagi buat kakak-kakak gestar yang udah